Nganterin anak ke posyandu 45 menit perjalanan antar kabupaten dan antar provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya. Semoga kalian semua yang selalu nonton video saya selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan rezeki yang lancar ya teman-teman. Kali ini saya mau ngantar anak saya ke posyandu ya teman-teman. Kenapa kok saya bilangnya itu antar kabupaten dan antar provinsi ya teman-teman? Ya, karena saat ini saya tinggalnya ada di Kabupaten Klaten, sedangkan posyandu anak itu ada di kota Jogja ya teman-teman. Kenapa kok di kota Jogja? Ya, karena anak saya lahirnya di Jogja. Jadi sebelum saya pindah ke Klaten itu saya masih menetap di Jogja ya teman-teman. Karena dari awal lahir anak saya di kota Jogja, maka posyandunya masih ngikut di kota Jogja teman-teman. Kalaupun mau pindah ke Kabupaten Klaten itu juga bisa, cuman karena saya sudah enak di sana, jadi saat ini belum bisa pindah posyandu di Kabupaten Klaten ya teman-teman. Hitung-hitung juga sebulan sekali bisa mudik ke Jogja juga ya teman-teman. Dan ini sebelum berangkat ke posyandu, ini saya prepare semua perlengkapan anak ya teman-teman, dari mulai baju, tempat makan, dan minum, itu semuanya disiapkan ya teman-teman. Untuk tempat makan saya bawanya cuman kosongan aja ya teman-teman, nggak ada isinya karena nanti ada diisi di posyandu sana ya teman-teman. Lanjut, setelah prepare perlengkapan anak, ini saya juga makein kerudung anak ya teman-teman, supaya nanti di jalan tidak kepanasan. Siapa nih teman-teman yang juga ribet kalau misalkan kemana-mana bawa anak, apalagi anak perempuan harus dandanin ya teman-teman. Biasanya anak saya ini kalau didandanin itu anaknya tidak mau diem ya teman-teman, selalu aja yang dilakukan. Setelah makein kerudung, ini saya lanjut makan kaos kaki ya teman-teman. Ini anak aku bisa diem itu karena dipegangin HP ya teman-teman. Coba kalau dia nggak dipegangin HP, pasti dia udah lari ke sana ke sini teman-teman. Aslinya itu anak saya itu super aktif sekali ya teman-teman ya, sampai saya itu pusing setiap hari. Terkadang saya juga stres teman-teman, karena anak saya itu udah pinter banget, udah pinter ngeyel teman-teman. Kalau dibilangin udah pinter sekali nimbalin balik, kalau mau disuruh juga udah sering sekali dia nggak mau ya teman-teman. Misal gini ya teman-teman, kalau misalnya kita bilang ke anak saya, adek ayo mandi, terus anak saya itu bilangnya nggak mau mandi gitu teman-teman. Ini saya udah siap dandanin anak saya teman-teman. Habis ini saya gendong anak saya terus lanjut berangkat deh. Sebenarnya ini anak saya itu ngomong kalau dia tuh nggak mau digendong teman-teman, karena anak saya itu udah besar jadi nggak mau digendong. Tapi kalau misalkan perjalanan jauh nggak digendong, anak saya itu nggak bisa duduk diem di motor teman-teman, pasti selalu dia tuh kakinya naik-naik gitu teman-teman, dan berdiri di motor tuh teman-teman. Ini saya sudah ada di perjalanan ya teman-teman. Saya berangkatnya pakai motor aja ya teman-teman, karena punyanya cuman kendaraan bermotor ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, semoga besok kedepannya semoga bisa beli mobil ya teman-teman. Jadi biar anak saya kalau perjalanan jauh tidak kepanasan dan tidak kehujanan ya teman-teman, amin. Oh iya, saya ini ke Jogjanya itu lewat jalan yang ada pohon-pohonnya ya teman-teman, karena kalau jalan utama itu banyak sekali truk tambang yang lewat ya teman-teman. Tuh kan, kalau lewat jalan yang ada banyak pohonnya itu serasa dingin teman-teman, jadi tidak terlalu panas dan terasa sejuk ya teman-teman ya, jadi enak kalau buat perjalanan ya teman-teman. Nah, ini sesampainya di jalan utama tadi ya teman-teman. Tuh kan, kalau untuk jalan utama tadi itu banyak sekali truk-truk tambang yang lewat ya teman-teman. Jadi antrian truknya pun juga banyak sekali ya teman-teman. Kalaupun lewat di sini selama perjalanan itu sangat-sangat membosankan teman-teman, dan banyak debu sekali teman-teman. Ini sampai suami saya pun ngantri ya teman-teman, karena kan berpapasan truk dengan Di depan ada jembatan.
Ini saya sudah sampai ke posyandu ya teman-teman. Ini saya mau bayar iuran dulu ya teman-teman. Nanti lanjut mau nimbang anak. Dan ini anak saya sudah ditimbang. Itu beratnya itu 10 kilo ya teman-teman. Dan beratnya itu turun teman-teman. Bulan kemarin itu beratnya itu 10,5 teman-teman. Ya, salah satu faktor yang bikin berat badan anak saya turun itu salah satunya adalah bapil ya teman-teman, batuk pilek ya teman-teman. Dan setelah menimbang, ini tempat makan yang saya bawa tadi udah diisi sama kadarnya ya teman-teman ya. Dan anak saya ini sudah tidak sabar ya teman-teman, sampai mau maem sendiri ya teman-teman. Dan yang paling disukai anak saya itu adalah buahnya ya teman-teman. Itu buahnya itu kalau makan itu lahap sekali ya teman-teman, karena anak saya itu emang sukanya sama buah ya teman-teman. Tuh kan anak saya banyak temannya di sini teman-teman. Berhubung anak saya itu makannya nggak telaten kalau makan sendiri, makanya ini disuapin sama ayahnya ya teman-teman, karena anaknya maunya disuapin sama ayahnya teman-teman daripada ibunya. Jadi ya teman-teman videonya, see you next time. Terima kasih yang sudah menonton.